Saudara-saudara kasih Tuhan, kita kembali lagi dari santapan rohani Kristen. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa yang ada di surga, Bapa, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan santapan rohani. Tema santapan rohani pada pagi hari ini saya ambil tentang hal berdoa. Kiranya mereka mengerti akan hal berdoa, supaya mereka berdoa secara benar Tuhan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami saat ini Tuhan, jamah Tuhan setiap anak-anak kami, adik-adik kami dimanapun mereka berada. Ajarkan mereka untuk berdoa secara benar dan tepat. Apa yang mereka minta Tuhan, apa yang mereka inginkan selama ini Tuhan, masa depannya untuk membahagiakan orang tuanya, Tuhan dengar, Tuhan jamah setiap seru doa mereka Tuhan. Jangan biarkan mereka sendiri dalam dunia ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, saudara-saudara kasih Tuhan, kita akan mengambil santapan rohani kita pada pagi hari ini adalah mengerti tentang hal berdoa. Oke, di sini saya akan artikan dari berdoa ya. Doa adalah persekutuan dengan Tuhan. Kita bercakap-cakap atau berkomunikasi dengan Tuhan ya. Poin yang kedua, doa merupakan berkat dan hak istimewa yang Tuhan anugerahkan kepada kita orang yang percaya. Saat kita berdoa, kita menundukkan hati kita, meluluhkan hati kita, memusatkan pikiran kita, dan kita berserah penuh pada belas kasihan Tuhan. Kita hilangkan pemikiran-pemikiran dunia. Kita melayani Tuhan. Kita bekerja di ladangnya Tuhan. Sepenuh hatilah kita. Apa yang terjadi pemikiran kita, aktivitas kita dunia ini, janganlah kita pikirkan terlebih dahulu. Tapi apa kita, tugas tanggung jawab kita harus kita lakukan. Dengan cara apa? Berdoa. Ibaratkan kita ada masalah, dihadapi masalah cobaan yang iblis lakukan pada kita. Karena apa saudara-saudara? Karena kalau kita tidak berdoa, maka kita ada rasa ketakutan kita. Kalian dimarah orang tua, kalau kalian takut, jangan takut, karena ada Tuhan yang melawan. Ada pemerintah, ada kuasa hukum. Indonesia ini dunia hukum. Jadi manusia di sini dimanapun kita tidak seenaknya, karena Indonesia kita adalah negara hukum. Oke, poin yang ketiga, dan dosa kita dan dalam doa kita menaikkan permohonan atau permintaan kepada Tuhan. Dan dalam doa kita tidak boleh lupa mengucapkan syukur pada Tuhan. Adik-adik, abang-abang maupun kakak-kakak yang saudara kita semua, yang dimanapun saat ini kalian berada, kenapa doa kalian tidak didengar oleh Tuhan? Kenapa doa kalian tidak dijamah oleh Tuhan? Karena kalian berdoa terlalu panjang. Jadi Tuhan itu tidak mengerti apa yang kalian minta. Dia belum paham. Makanya rezeki, pekerjaan tak akan terjadi mujizat dalam hidup kalian. Karena satu hal yang kalian minta, contoh, kalau meminta kekayaan, minta berdoa, minta apalah yang kalian maulah, mau pacaran, mau punya cewek lah, punya segalanya yang dalam dunia ini. Kenapa kalian doa terlalu panjang? Itu tidak ada gunanya, saudara-saudara kasih Tuhan. Berdoa itu haruslah secara benar. Karena apa, saudara kasih Tuhan? Karena kan tak terjadi mujizat kalau kalian terlalu panjang berdoa. Poin yang keempat,
Alkitab penuh dengan fakta bahwa betapa doanya itu penting, berkuasa dan efektif. Kita dengar Alkitab mengajarkan ada yang tentang kasih, ada pertolongan, ada pertobatan, ada jamahan-jamahan mujizat dari Tuhan. Banyak sekali Alkitab mengajarkan seperti itu. Tapi apa? Kita sebagai manusia lupa. Dan kalian biarkan Alkitab itu berdebu. Kalian sibuk dengan pekerjaan, sibuk mencari uang. Tapi apa? Kau tinggalkan Alkitab itu. Kau biarkan Tuhan Yesus. Karena banyak sekali agama Kristen yang ke gereja, tapi dia masih memuja-muja kesetanan, memuja kedukunan. Musa berdoa dan laut Tiberias terbelah menjadi dua. Ibaratkan Musa ini berdoa minta Tuhan supaya laut Tiberias itu akan terbelah menjadi dua. Dan Tuhan menjamah doanya. Apa yang dia lakukan si Musa ini? Dia ingin menyeberangi laut itu. Tuhan pimpin. Tuhan bukakan lebar menjadi dua. Laut itu akan terbelah. Karena apa? Musa berdoa karena dia orang-orang percaya, orang-orang pilihan Tuhan Yesus. Dan akhirnya dia berjalan, dipimpin oleh Tuhan. Semua lautan terbelah menjadi dua. Karena apa? Dia percaya akan mujizat Tuhan. Amin. Ibaratkan juga Elia. Elia ini berdoa. Dia minta supaya hujan tidak akan turun selama 3,5 tahun lamanya. Supaya apa? Supaya Elia menguji bangsa-bangsa Israel atau bangsa-bangsa pilihan Tuhan itu, supaya mereka bisa bersyukur turunnya hujan. Karena bangsa Israel atau bangsa kita, dia tidak bisa mengucapkan syukur atas berkat. Contoh, Tuhan berikan hujan, manusia banyak bersungut-sungut, banyak mengeluh. Katanya, aduh kenapa hujan? Aduh pakaianku bagaimana? Aduh bagaimana? Banyak sekali mengeluh. Makanya ibaratkanlah cerita Elia berdoa itu, supaya Elia menguji bangsa Israel, dan kita sebagai manusia, kita diuji. Apakah kita sanggup dalam kemarau, hujan tidak turun selama 3,5 tahun lamanya? Kita diuji. Apakah kita sanggup dalam menghadapi kemarau? Supaya apa? Tuhan memberikan pertobatan, pertolongan, supaya manusia mengerti akan bersyukur dari Tuhan, pemberkatan yang ada. Itulah cerita tentang Elia. Karena Elia melihat manusia, melihat bangsa pilihan Tuhan itu masih bersungut-sungut. Apa yang mereka minta? Harus bersungut-sungut. Aduh, aku harus minta ini, harus aku beli ini, aduh beli ini, aduh bagi ini, begono, begini, begono. Datang lagi hujan. Ah, Tuhan kenapa sih kau berikan hujan ini pada kami? Kami tidak bisa bekerja. Tak bisa kami keluar dari rumah karena hujan yang kau berikan ini. Dan akhirnya Tuhan bilang, oke, kalau begitu saya akan berikan hujan. Saya akan berikan kemarau 3,5 tahun lamanya. Apakah kalian sanggup? Kata Tuhan. Terdiam bangsa pilihan itu. Terdiam kita sebagai manusia.
Apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita jawab lagi? Kalau Tuhan berfirman seperti itu. Dan masih banyak mujizat yang terjadi dalam Alkitab dikarenakan doa. Saat ini saudara atau bangsa Indonesia, kita menghadapi virus corona ini. Inilah murka Tuhan. Inilah kita diuji iman kita. Apakah kita sanggup melawan virus corona ini? Kita menghadapi masalah cobaan virus ini. Itulah yang Tuhan berikan. Apakah kita sanggup melawan ini? Karena ini mujizat Tuhan supaya kita bertobat. Supaya kita berjalan sesuai ajaran Kristen. Dan Katolik juga. Katolik saya bangga dengan mereka. Ada pertobatan dalam hidup mereka. Dan kami juga sebagai Kristen sama. Bertobat. Dalam hidup kita sebagai manusia yang pilihan Tuhan. Tapi saudara dikasih Tuhan, janganlah kalian lelah, lemas. Kalian berkurung di rumah. Alasan kalian bilang takut dengan corona. Karena apa? Kalian kurang percaya adanya Tuhan. Belum percaya kalian adanya Tuhan Yesus. Kalian tidak percaya dengan Roh Kudus. Belum percaya. Karena apa? Kalian masih diselimuti oleh roh jahat. Mengapa? Saya tanya sama saudara. Mengapa kita harus berdoa? Jujur saya juga kurang mengerti. Kejujuran dalam hati kita sama. Kita sama kok, manusia yang berdosa. Oke, saudara-saudari kasih Tuhan, buka firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Karena arti dalam firman Tuhan Efesus pasal 6 ayat yang ke-18, apa yang kalian minta, apa yang permohonan yang kau minta, berdoalah. Setiap waktu, setiap jam, setiap menit, setiap bulan kalian berdoa. Karena di dalam Roh Kudus, di dalam rohmu akan terjadi pertolongan, perbuatan yang kebaikan dari Tuhan. Akan dibukakan pintu jalan kebenaran, membuka pintu rezeki yang kalian inginkan selama ini. Karena apa? Efesus mengajak kita supaya kita berjaga-jaga. Berjaga-jaga di dalam doa. Karena iblis saat ini mau menjamah kita. Iblis saat ini mau merusak hubungan kita dengan Kristus. Maka kita disuruh oleh Tuhan berjaga-jagalah dan berdoalah supaya menjadi perisai, supaya Yesus menjaga, dan kita harus kuat iman supaya iblis tidak mengetahui akan apa yang kita inginkan sama ini. Karena di dalam doa itu, dengan permohonan yang kita minta akan terkabul. Kalau kita berdoa secara bahasa mudah dipahami, mengerti, ngobrol sama Tuhan Yesus, bukan panjang lebar berdoa itu. Saudara-saudara kasih Tuhan, bukalah mata kamu, bukalah mata dan pikiran kamu. Pandanglah Yesus, pandang Dia. Apa yang kalian salah dalam hidup kalian, introspeksi kembali, saudara-saudara kasih Tuhan. Mari kita bertobat. Mari kita
sesuai jalan Tuhan Yesus. Karena arti sesungguhnya dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-18, doa bukanlah aturan atau juga kewajiban yang Tuhan bebankan kepada kita, melainkan merupakan kehendak dan keinginan Tuhan agar kita berdoa. Jika doa merupakan aturan yang harus kita lakukan setiap orang percaya, maka kita berdosa jika kita tidak berdoa. Benar. Kenapa saya bilang kalau kita tidak berdoa maka kita berdosa? Kenapa? Ya karena kita abaikan Yesus, kita abaikan Alkitab. Ya, kita abaikan semua. Kita sibuk dengan pelayanan, sibuk dengan dalam pekerjaan, kita sibuk dengan mencari uang, mencari modal. Ingat, hati nurani kalian harus pakai. Pikiran harus kita pakai dengan pemikiran Allah. Maka mengabaikan doa adalah kebodohan besar yang biasa dilakukan orang Kristen. Mengapa Alkitab ini mengatakan kita bodoh? Karena apa? Kita abai dengan doa. Kita abai dengan Yesus. Kita abaikan semua apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Maka kita dikatakan oleh orang kita bodoh. Karena apa? Karena kita kurang iman. Kita kurang percaya juru selamat. Maka saudara kita yang beda agama mengajak kita untuk berpindah agama dengan dia. Karena dia melihat kita malas ke gereja, malas berdoa, malas baca firman, dan kita tidak kurang percaya juru selamat. Akhirnya kita mau diajak bujuk ke dalam agama dia. Jangan kita dikatakan orang lain kita ini bodoh. Jangan mau saudara kasih Tuhan. Tapi bagaimana kita sebagai manusia yang pintar, manusia yang sebagai anak Kristus ditunjuk oleh Tuhan, bagaimana? Ya kita lakukanlah, berdoa, baca firman. Ya kalian mengatakan, nanti kak, besok kak. Jangan keluar kata-kata sia-sia. Untuk memuji nama kuasa Tuhan tidak ada nanti, besok, lusa, tidak ada. Hal ini bukanlah soal dosa atau bukan, tapi merupakan kerugian besar karena berkat rohani yang Tuhan sediakan kepada orang yang berdoa sangatlah yang besar. Kenapa dibilang seperti itu? Kenapa dikatakan kerugian besar? Karena apa? Karena kita lupa akan pemberkatan Tuhan. Banyak sekali anak-anak muda nikah di gereja. Dia mengucapkan janji suci di gereja, pemberkatan rohani. Janji suci mereka di gereja adalah apa yang dikatakan oleh pendeta. Apa yang kamu lakukan sebagai suami? Tugas kamu adalah berdoa. Apa kata suaminya? Saya lakukan tugas tanggung saya sebagai suami, yaitu katanya berdoa, mengajak istri saya ke gereja, baca firman, dan menafkahi dia, menjaga dia dengan seutuhnya. Dan istri juga ditanya oleh pendeta, apakah kamu sebagai seorang istri, tugas tanggung jawab seagama Kristen, seiman kalian, apa yang kamu lakukan? Kata perempuannya, tugas tanggung saya adalah menjaga anak, memasak, dan mengajari dengan dia, baca firman dan berdoa.
untuk mengkokoh keimanan kekristenan kita, kata istrinya. Dan akhirnya sudah selesai, usailah pemberkatan. Resepsilah mereka di sebuah gedung. Makan-makan. Selesai resepsi, dia honeymoon. Melakukan kasih pilih eros yang di dalam firman. Dan akhirnya suami istri ini mempunyai anak. Mengandunglah dia. Tapi suaminya mengingkar janji suci dari pendeta maupun Tuhan Yesus. Dia, kenapa saya bilang mengingkar janji suci dia di gereja? Kenapa saya bilang? Karena dia bekerja dan ternyata dia punya istri lagi, selingkuhan di luar sana. Karena Kristen tidak mengajarkan tentang poligami. Kita dalam hukum 10 perintah Allah tidak ada mengajarkan poligami atau mempunyai istri lagi, pacar lagi. Karena itu sudah sah di mata Tuhan. Kita boleh cerai, tapi penceraian mati, meninggal, barulah dikatakan cerai. Kristen seperti itu. Karena kalau cerai tapi istrinya belum meninggal, belum bisa, itu dikatakan dosa seumur hidup. Dosa berat, belum bisa Tuhan ampuni itu. Kalau kalian putus dengan orang ketiga yang kalian bilang pelakor itulah, maka kau bertobat, maka Tuhan akan mengampuni kamu. Ingat, kalau kamu bertobat dan balik kepada istri kamu, akan suatu mujizat pada Tuhan. Saya katakan haleluya lah sama kalian. Hebat kalian. 2, agar kita semakin mengenal Allah, saudara-saudara kasih Tuhan. Poin yang pertama, kita akan mengenal seseorang ketika kita berkomunikasi dengannya. Sama halnya dengan doa. Sebagai sarana kita membangun komunikasi dengan Tuhan, kita akan semakin mengenal Tuhan, semakin bersandar padanya, dan semakin bergantung pada Tuhan. Oke, saudara-saudara kasih Tuhan. Poin yang kedua, tentu mengenal akan Tuhan melibatkan pemahaman akan kebenaran Alkitab. Maka dari itu, doa tidak boleh dipisahkan dengan kebenaran Alkitab. Kenapa doa tidak boleh dipisahkan dengan kebenaran Alkitab? Di sini jawaban. Mengapa? Kalian bertanya mengapa, ya kan? Komunikasi harus berjalan dua arah. Tuhan berbicara kepada kita melalui firman-Nya, sementara kita berbicara kepada Tuhan melalui doa. Itulah nomor 3. Karena iblis sedang berusaha menghancurkan orang percaya. Dalam Alkitab 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Buka firman kalian dari 1 Petrus pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 2 Petrus di sini mengajarkan kita supaya kita harus berjaga-jaga, saudara-saudara kasih Tuhan. Kita harus mau mendekatkan lagi pada Tuhan. Kita harus berjaga. Karena iblis seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari mangsa yang empuk rasanya. Sejak kita menjadi Kristen atau murid Kristus, kita menjadi sasaran atau target utama iblis. Banyak saudara kita yang beda agama mengajak kita ke dalam agamanya. Itu iblis
Karena apa? Kita menjadi sasaran bagi mereka. Kita bertobatlah saudara. Kita menjalankan ibadah kita. Kita tunjukkan kita siapa. Kita bukan orang-orang kafir. Kita adalah pengikut Kristus. Jangan mau kita dikatakan orang kafir dalam hidup kita. Kita lakukan apa yang kita mau. Karena apa? Setan akan melakukan segala macam cara untuk menghancurkan kita tanpa ampun. Sini saya akan beri pesan Lucifer sebenarnya bagi kita. We ask Iblis is not to do or from a human, and you are all the human cannot trust Jesus, and we are just take you from the heaven. Artinya di situ, jika kalau kalian tidak percaya Kristus, maka kami sebagai pengikut iblis, pengikut Lucifer, kami akan membawa kalian ke neraka, kata mereka, kata Lucifer ini. Makanya bertobatlah, berjaga-jagalah. Buka firman Tuhan kalian 1 Petrus pasal 5 ayat 8 ya. 4. Karena adanya kebutuhan. Buka firman Tuhan kalian. Yakobus pasal 4 ayat yang kedua. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Itu kita dalam firman Tuhan ini, Yakobus pasal 4 ayat 2 ini mengajarkan kita, kalau kita tidak berdoa, maka akan terjadi apa? Kalian suka membunuh, kalian iri, kalian bersungut-sungut, kalian apa misalnya mencela, menilai orang lain sebelah mata. Karena apa? Kalian tidak dipenuhi oleh doa-doa Kristen. Kalian apa? Bergumul dengan setan. Apa istilahnya bangsa Bataknya itu? Roa balang. Kalau kita sebagai bangsa Batak yang sudah percaya Tuhan, jangan lagi lah kita percaya dengan roa balang lah itu. Setan-setan lah itu tak penting itu. Tak ada gunanya kita marah. Marah itu tak ada tujuannya, malah sakit saudara. Ingat, marah adalah kunci membuka celah untuk iblis. Maka kita bersabar, kita uji menahan diri. Kita tahan amarah kita. Sebab apa? Iblis akan merusak hubungan keluarga kalian dengan cara kalian marah-marah. Kalian jangan membuka celah bagi iblis. Alasan ini bukanlah yang terutama, namun demikian Tuhan memperbolehkan kepada kita untuk meminta dan memohon sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan kita dalam doa. Kita tidak harus malu meminta sesuatu pada Tuhan. Melalui apa? Melalui doa. Asalkan permintaan kita itu bukannya untuk kepuasan kita. Yang harus kita ingat baik-baik adalah ada tindaknya kebutuhan, kita harus berdoa. Saya jujur, saya ingin membutuhkan mobil, membutuhkan motor. Tapi apa?
Saya belum ada pekerjaan, tapi apa? Saya berdoa. Terus saya berdoa, saya meminta pada Tuhan supaya apa yang saya inginkan selama ini tercapai dalam kehidupan keluarga kami. Saya berharap mama saya supaya dia mendapatkan mobil, mendapatkan rezeki banyak. Saya pun kasihan dengan mama saya. Dia bekerja mati-matian, dia bekerja keras. Dan aku berdoa supaya Tuhan menjamah pertanahan saya di Kijang akan terjual, supaya kami bisa mendapatkan rezeki. Biar kami bisa membangun lagi ekonomi keluarga kami ini. Yang saat ini yang kami belum punya mobil, pasti Tuhan akan memberikan. Sebab apa? Roda bumi ini berputar seperti roda. Bumi ini akan berputar. Yang saat ini kami di bawah. Kalau kita berusaha, semakin berusaha meminta pertolongan pada Tuhan dan berserah, maka akan terjadi kita akan menaik, akan menjadi orang kaya. Aku berserah pada Tuhan supaya kami bisa mendapatkan mobil, mendapatkan rezeki banyak, mendapatkan uang, supaya kehidupan kami layak di mata orang, di mata Tuhan juga layak kami. Karena apa? Saya berinisiatif bekerja di YouTube. Untuk apa? Untuk membantu orang tua saya, ekonomi keluarga saya. Saya bekerja di bagian YouTube, bagian pengeditan. Saya membantu orang tua saya membangun kesejahteraan ekonomi keluarga ini. Saya tidak perlu capek-capek pergi kemana-mana. Saya memberitakan Injil Kristus melalui apa? Melalui pekerjaan saya ini. Berdoa menunjukkan ketidakberdayaan kita dengan kebergantungan kita pada kuasa Tuhan. Kita tidak ada daya, kita tidak berdaya kita saat ini. Kita jatuh sakit, kita lumpuh. Tapi apa? Kita malah ke dukun. Kita nggak berserah pada Tuhan. Tapi akhirnya kalian terbaring di rumah sakit, terbaring di kasur. Akhirnya apa? Kau berserah pada Tuhan. Kau bukakan hati dan pikiranmu untuk menerima karya Tuhan. Akhirnya kalian sehat. Poin yang pertama, ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh, hati kita sedang mengharapkan belas kasih Allah. Doa yang sejati hanya mungkin dipanjatkan oleh setiap orang yang mengakui ketidakmampuan dirinya dan kesanggupan Allah dan memberkati ini. Kalian mengharapkan belas kasihan orang. Orang aja pun tak bisa. Orang itu terbatas pemikirannya. Kalian juga mengharapkan balas budi, pertolongan Tuhan, pertolongan orang. Tak akan terjadi kalau kita berserah pada Tuhan. Tuhan itu bekerja melalui orang. Bukan kalian minta, Pak, minta tolonglah Pak, bantulah saya mencari pekerjaan. Tidak seperti itu. Kita berdoa dulu pada Tuhan, minta pertolongan pada Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan, berikan aku pekerjaan Tuhan. Tolong Tuhan, tunjukkan orang yang bisa memberi aku pekerjaan, supaya saya bisa membangkitkan kesejahteraan ekonomi keluarga kami saat ini. Akhirnya apa? Kalau kalian pasrah dan meminta belas kasihan nama Tuhan, akhirnya Tuhan menunjukkan malaikat dari orang yang kita belum kenal. Dan akhirnya apa? Orang itu datang ke rumah kita, ketuk pintu kita dan kalian buka. Dia bilang, Pak, saya boleh masuk ngobrol sama Bapak mengenai pekerjaan ini? Kita yang mengharapkan
pekerjaan selama ini. Oh, akhirnya apa? Dijawab oleh Tuhan. Dan akhirnya apa? Kalian bertanya, "Pak, mau minum apa, Pak?" Kata orang rumah. Kata pekerjaan apa? Orang yang kita belum kenal, dia bilang apa? "Oh, kopi aja, Pak. Kita bisa enak ngobrol-ngobrol bentar lah dulu. Adalah kita kerja ini," katanya kan. Akhirnya dia dibuatin kopi sama kita yang punya rumah. Kita duduk, kita rasa bangga nih. "Oh, Bapak dari mana, Pak? Asal dari mana?" Katanya, "Nama Bapak siapa?" Langsung dikenalkan. "Oh, nama saya John. Saya perusahaan dari PT Anugerah YouTuber," katanya kan. "Oh, Bapak ya yang bagian PT Anugerah YouTuber?" "Iya, saya ini." "Kenapa, Pak?" Katakan, "Ini nak, saya akan memberikan pekerjaan job dari Anugerah YouTuber," katakan. "Oh, aduh, terima kasih lah, Pak. Terima kasih loh, terima kasih. Agama Bapak apa?" Kata Kristen. "Oh, saya sama kok, Kristen." "Aduh," langsung kau bilang sama bapaknya, "Pak, tunggu dulu ya, Pak. Saya berdoa dulu supaya saya bersyukur dulu pada Tuhan. Karena Bapak udah datang untuk memberikan job sama saya." Kata bapak ini, "Ya nggak apa-apa, Dek. Silakan berdoalah, nggak apa-apa." Dan di situ kita yang mengharapkan balas kasihan dari Tuhan, akhirnya kita mendapatkan apa yang kalian minta. Pekerjaan dapat. Harus yakin, ya. Manfaat berdoa bagi orang Kristen. Belajar dari teladan Yesus inilah yang membuat kita juga harus terus berjuang mengampuni dan mengasihi orang lain, sekalipun itu adalah musuh kita atau orang yang menganiaya kita. Bagaimana mungkin hal ini bisa kita lakukan? Oleh karena itu, berdoalah. Dengan berdoa, Roh Kudus yang akan memampukan kita untuk mengasihi mereka. Allah yang oleh karena kasih dan keadilannya menyatakan dirinya melalui mimpi pada Abimelek dan memberikan konsekuensi atas perbuatannya dengan menutup kandungan setiap perempuan di istananya. Namun Abraham berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budaknya. Sebagai seorang Kristen, doa merupakan hal yang sama pentingnya dengan membacakan firman. Doa yang merupakan napas kehidupan orang percaya tentulah memiliki manfaat sehingga dilakukan. Manfaat berdoa ini menurut Kristen, doa memberikan penyembuhan. 2. Doa memberikan pengampunan. 3. Doa memampukan melawan godaan dan percobaan. 4. Doa memenuhi keperluan. 5. Doa memberikan ketenangan. 6. Doa membuat kita mengetahui kehendak Allah. 7. Doa membuat kita semakin bertumbuh dalam Kristus. 8. Doa mengajarkan kita arti mengasihi. 9. Doa dapat mengusir setan. Itulah manfaat-manfaat dari berdoa. Dan inti dalam firman Tuhan yang saya ambil pada pagi hari ini adalah selalu kita mendekatkan diri kepada Tuhan lagi, ya. Kita berdoalah secara benar supaya apa yang kalian minta akan terkabul oleh Tuhan Yesus, akan menjadi pertolongan bagi kalian dalam hidup kalian saat ini. Oke, kita akan tutup dengan doa. Ya Allah Bapa yang ada di surga, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan mengenai hal berdoa. Kiranya Tuhan menjawab semua apa yang kami minta Tuhan. Ajarkan kami sebagai manusia pilihan-pilihan Tuhan menjadi pengikut Kristus, menjadi benar dalam berdoa Tuhan. Apa yang kami lakukan saat ini
ada yang berdoa secara panjang, ada yang juga berdoa di jalan supaya orang-orang melihat mereka orang-orang pilihan Tuhan. Tobatkan mereka Tuhan, ajarkan mereka dengan apa yang mereka minta selama ini Tuhan. Tolong Engkau kabulkan, Engkau meminta, Engkau beri pada kami saat ini. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.